Kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Nah, maaf ini ya agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gus Baha juga Prof. Quraish Shihab yang saya hormati. Perkenalkan saya Uswatun Hasanah dari Magelang. Ibu rumah tangga biasa ya Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Gus Baha juga Quraish Shihab ya, Profesor Shihab. Gak sia-sia tadi saya dari Magelang berangkat jam 7 sampai sini, alhamdulillah nih. Syukur alhamdulillah saya bisa ada kesempatan tuh bertanya langsung ya. Langsung aja pertanyaan dua ngomong ketemu ya. Pertanyaan yang pertama, dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. La mutahharun di sini ada yang mengatakan suci tidak hanya hadas besar aja, misalnya pegang Al-Quran, loh, wes ngentot kok maca Quran, saya tegur gitu, saya mesti ke suci artine, ora popo, katanya gini lah. Ini apakah ini termasuk meneladani Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya, ini yang pertama, apakah suci di sini harus hadas besar, hadas kecil, atau cukup hadas kecil aja gitu? Terus yang kedua, maaf ini ya, kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Maaf ini ya agak ekstrim juga ya. Dengan alasan Pak Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah SAW? Itu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat Ibu. Selanjutnya kita mohonkan yang ya, 3, nggak apa-apa tapi pendek-pendek ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi, istri dari Bapak Thoriqul Huda dari Fakultas MIPA. Begini, Al-Quran agar tidak datar, itu kan katanya Al-Quran bisa menjadi asyifa, petunjuk, solusi dari semua persoalan hidup kita. Itu caranya bagaimana? Karena kebetulan saya memang dari sama seperti Gus yang di Solo tadi, orang biasa bukan dari pondok. Dulu pernah saya punya persoalan kesehatan saraf kejepit. Kemudian saya membuka Al-Quran dengan acak. Sebelumnya saya sholat taubat. Kemudian saya buka temu surat Asy-Syu'ara ayat 19 yang artinya ketika kamu marah segera memberi maaf. Dan waktu itu saya bingung. Orang saya minta asyifa kok jawabannya seperti itu gitu. Ini implementasinya bagaimana? Tapi saya hanya memikirkan ayat yang saya dapat itu sampai kurang lebih 2 minggu Allah memberikan saya petunjuk. Saya diberikan persoalan anak, persoalan suami. Ini loh ketika kamu marah, kamu harus segera memberi maaf. Dan ketika saya kurang lebih 2 bulan memperbaiki diri, saya tidak pernah marah. Alhamdulillah Allah ridho. Saya dari saraf kejepit. Dan terus saya keterusan apa ya? Bukan. Saya keterusan membuka Al-Quran ketika saya punya persoalan apapun. Bahkan ketika saya ada persoalan dengan suami, saya membuka Quran acak, kemudian saya menemukan surat Al-Hajj ayat 19. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Lanjutkan ya. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Sewaktu saya dapat ayat itu tuh saya langsung makjeleb gitu. Saya nangis, ya Allah, ini yang kafir siapa?
di situ saya pokoknya semuanya saya yang salah. Saya yang harus memperbaiki diri. Nah kebetulan kurang lebih 1 minggu suami itu sering lihat YouTube Gus Baha. Alhamdulillah tiba-tiba cerita. Bun, saya dengar Gus Baha tuh intinya ada begini. Saya loh itu sama seperti ilmu yang saya dapat. Cuman beda orang. Ternyata kita mendapatkan ilmu tapi beda gitu. Nah ternyata saya merasakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, bisa menjadi petunjuk persoalan saya. Nah, apakah pertanyaan saya itu cara ini betul benar? Kalau orang-orang awam di sini, kalau kayak Prof Kurai sama Gus Baha kan ahli tafsir gitu menghadapi persoalan. Kalau orang-orang awam kita bagaimana biar kita itu hidup tetap tenang ketika menghadapi persoalan, bahagia menghadapi persoalan. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya mohonkan Prof Kurai atau Gus Baha dulu. Ya, monggo. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai gitu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini, ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi, dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqamu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' li sunnah. Nah begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Ya, nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, disamanin pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah biso'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah biso'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah, kita ganti saja pakai makanan pokok, sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad, bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat, karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini tuh di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik, berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu, satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa, kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru, karena tadi
nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu ya. Jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi, ada logika apa. Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram, sama londo monggo deraken. Ketemu Jepang ya monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi itu secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi yang layar Mas Wilal Muthaharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. Layar Mas Wilal Muthaharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil, tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda, mungkin Allah juga nggak suka, karena saya baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu min syarri ma khalaq itu kan. Saya berlindung dari Allah dari makhluk-makhluk terjelek karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu gitu. Sebab itu ngendikane Nabi ini Pak Kures pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh wah yang musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu baru baca Quran. Ya kira-kira gitu. Nanti yang edisi yang lebih waras Pak Kures yang ngetikan. Monggo. Ya itu asifah ini. Jadi yang pertama terkait dengan la yamassu illal mutahharun, kemudian yang kedua ittiba Rasul tadi sudah dijawab oleh Gus Ba, terus Quran sebagai asyifa, kemudian yang selanjutnya terkait dengan Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran ya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari bahwa Al-Quran itu bisa mengandung banyak penafsiran. Karena itu sulit diterjemahkan. Yang kita bisa lakukan penjelasan umum tentang kandungan maknanya. Kita ambillah misalnya perintah wudhu, wamsahu biru'usi. Baknya saja itu sudah macam-macam artinya. Demikian juga yang lain. La yamassuhu illal mutahharun, banyak pendapat. Boleh jadi apa yang saya anggap benar, Anda anggap tidak benar. Ya kan? Itu orang Syiah berkata yang berhak, sebagian mereka ya, yang berhak memahami dan bisa memahami Al-Quran itu hanya Ahlul Bait. Karena apa? Al-Quran berkata innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada yang berkata al-mutahharun itu malaikat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin dari sini kita mengambil suatu pelajaran bahwa bisa jadi dalam rinciannya kebenaran itu beragam. Mazhab yang berkata seluruh kepala harus itu benar buat dia, yang berkata sebagian benar buat dia, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita berbeda. Jangan anggap Tuhan mau kita itu bersatu semua sama. Kalau dia mau kita bersatu semuanya, dia tidak turunkan Al-Quran seperti ini. Dia tidak jadikan Nabi itu seringkali berkata kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ini prinsip yang harus kita pegang sehingga kita bisa rukun. Oh, Anda juga benar. Karena itu contoh populer
gajah itu bagaimana? Yang pegang belalainya, semuanya bisa benar. Itu satu. Seperti halnya kayak Mas'ul Mutarun. Itu saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Syifa. Pak pakai ada. Syifa. Saya tidak pakai itu. Ada orang mungkin berkesan begitu, tapi itu di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di Jawa. Itu kalau mau cari nama anak, itu buka Quran, kata pertama yang ditemukan itu dia anaknya. Jadi di sana ada namanya Sarik. Dia baca Sarik wa Sarikatu, ya toh. Ada itu tidak dia. Bapak namanya Dolim. Dolim, ya toh. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh faham Al-Quran, bukan acak buka begini dan sebagainya. Tidak benar itu. Penjelmaan. Oh ya. Saya kira kembali seperti tadi. Kita ingin fahami Al-Quran, lalu kita wujudkan pemahaman itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu namanya kita menjelmakan. Nah, dan karena kembali lagi, karena pemahaman bisa beda-beda, maka toleransilah orang yang berbeda. Kita bisa bicara banyak soal ini, tapi saya akan ambil secara singkat. Kita di Indonesia, kita beda-beda kan, tapi ada yang mempersatukan kita. Lebih-lebih umat Islam, ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan kita di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Yang mempersatukan umat Islam itu tauhid. Kemarin saya ada hadir satu diskusi, ada yang berkata begini, Gus Baha, yang tidak sholat itu kafir. Saya tanya dia, bagaimana caranya orang masuk Islam? Dia bilang 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ucapkan 2 kalimat syahadat setelah subuh jam 8 pagi, dia meninggal jam 11.30 sebelum zuhur, dia dinilai muslim atau tidak? Dia muslim. Sholat tidak menjadikan orang kafir, dia menjadikan berdosa besar. Ya kan, itu satu. Yang mempersatukan kita itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa. Penafsirannya bisa beda-beda. Jangankan antara muslim dan Kristen, antara muslim aja penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan, menjelmakan ini? Mari kita bersangka baik pada Tuhan. Saya beri contoh. Saya mengundang 10 orang ke rumah saya. Saya kasih alamat. Silahkan datang jam 12 siang kita makan siang. Tibalah 3 orang sebelum jam 12. Welcome, ahlan wa sahlan. Tiba 5 orang terlambat. 2 orang tidak mau datang. Yang 5 orang yang terlambat ini sebenarnya dia mau datang tetapi terlambat sudah karena sesat jalan. Dia datang pada saya, apa saya tolak dia? Dia kata sudah pergi. Kata saya, kenapa lambat? Kata saya mau datang Pak, saya tidak tahu jalannya kesesatan. Tidak mungkin saya tolak. Nah, begitu juga Tuhan menurut hemat saya. Kita antara sesama muslim boleh jadi kita salah jalan tuh. Orang Kristen juga kita nilai salah jalan, dia nilai kita salah jalan. Oke deh, tidak usah bertengkar. Kita nanti, Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan maha baik. Dia bisa memaafkan orang yang bersalah. Apalagi orang yang mau pergi tapi salah jalan. Itu titik temu kita. Itu salah satu bentuk dari penjelmaan kalimat tauhid itu. Kalau Anda mau bertengkar, Mu'tazilah dengan ini punya sifat atau tidak sifat, banyak sekali. Bisa salah, tapi Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Jadi penjelmaannya seperti itu. Selama itu dimungkinkan oleh kata Al-Quran, oleh ayat Al-Quran, kita terima aja walaupun kita beda pendapat. Sebab kalau tidak, bertengkar tidak ada habisnya. Saya kira itu penjelmaan. Baik, terima kasih Prof. Quraisy.